besar dalam sejarah hampir tidak pernah datang tiba-tiba. Ia bergerak pelan, melalui tahap demi tahap. Dan jika kita melihat sejarah dengan jujur, ada satu pola yang terus berulang. Pusat kekuasaan dunia selalu berpindah. Bukan berpindah secara acak, melainkan mengikuti urutan. Dari wilayah ke institusi, lalu ke sistem yang jauh lebih sulit terlihat. Tahap pertama terlihat jelas pada abad ke-19, ketika Inggris berdiri sebagai kekuatan paling dominan di bumi. Wilayahnya membentang dari Asia, Afrika, hingga Timur Tengah. Hampir seperempat dunia berada di bawah pengaruhnya. Laut dijaga oleh armada mereka. Jalur perdagangan internasional bergerak di bawah kendali Inggris. London menjadi pusat keuangan, pound sterling menjadi acuan. Dan dari sinilah, fondasi sistem dunia modern mulai dibangun. Lalu datang dua perang dunia. Konflik yang bukan hanya menghancurkan kota-kota, tetapi juga menguras kekuatan lama. Inggris melemah. Dan dari puing-puing perang, Amerika Serikat muncul sebagai pusat gravitasi baru. Dominasi kini tidak lagi terutama dibangun lewat koloni, melainkan lewat dolar, industri, dan lembaga-lembaga global. Militernya hadir di banyak kawasan, pengaruh budayanya menyebar lintas benua, dan kebijakannya ikut membentuk ekonomi dunia. Inilah tahap kedua, bukan sistem yang benar-benar baru, melainkan perluasan dari tahap sebelumnya, dengan jangkauan yang lebih besar dan struktur yang lebih rapi. Sekarang, dunia bergerak ke tahap ketiga. Perubahannya tidak selalu bising, justru karena itu, ia sering luput dari perhatian. Jika dulu kekuasaan terlihat lewat wilayah dan pangkalan militer, hari ini ia semakin hadir lewat jaringan keuangan, teknologi, dan infrastruktur digital. Uang menjadi semakin tak berbentuk, informasi bergerak dalam hitungan detik, dan keputusan yang mempengaruhi miliaran orang lahir dari sistem yang nyaris tak terlihat. Karena pada tahap ini, yang diperebutkan bukan hanya wilayah, tetapi kendali atas ekonomi, kendali atas informasi, dan pada akhirnya, arah peradaban. Jika tahap pertama membangun fondasi, dan tahap kedua memperluasnya, maka tahap ketiga adalah upaya menyatukan semuanya ke dalam satu arsitektur kekuasaan. Pertanyaannya bukan lagi apakah perubahan itu sedang terjadi. Pertanyaannya, seberapa jauh proses itu sudah berjalan, dan seberapa sadar kita hidup di dalamnya.